9 orang memerlukan operasi dan sudah berjalan operasi. Sampai sekarang masih ada 1 yang sedang menjalani operasi. Ada hal yang kayak ketarik menurutku kayak gini. Loh, Pak, anu apa Pak? Pak, cek kampas kopling, kampas rem. Cek Pak, bahaya gila Pak. Ojo diterus, bahaya Pak ngene. Nah, reaksi saya saya tidak yakin saya hidup. Pasrah gitu. Iya, jadi saya sangat-sangat bersyukur Allah masih memberi kesempatan hidup. Aduh, sangat bersyukur. Ya, Tribunus dimanapun Anda berada, kecelakaan tragis yang dialami oleh karyawan daripada Rumah Sakit Bina Sehat dalam kecelakaan bus yang terjadi di Probolinggo menjadi luka mendalam, bahkan menjadi suasana duka bagi para manajemen Rumah Sakit Bina Sehat, mengingat kecelakaan tragis para bus pariwisata yang mengangkut setidaknya ada 52 orang penumpang, itu mengakibatkan 8 orang diantaranya mengalami tewas, 7 diantaranya di lokasi dan 1 orang di rumah sakit kawasan Probolinggo. Oleh karena itu kami mencoba menggali fakta di balik peristiwa tragis yang dialami oleh puluhan pegawai daripada Rumah Sakit Bina Sehat ini, untuk mengungkap seperti apa situasi yang terjadi saat itu ketika kecelakaan bus yang disebabkan remblong ketika kendaraan melaju turun dari lereng Bromo Probolinggo. Seperti apa perjalanannya, simak terus program Saksi Kata dari Tribun Jatim Network. Hari ini hari kedua pasca kecelakaan lalu lintas yang di Probolinggo dengan korban 53 karyawan dan keluarga karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sampai hari ini dari 53 tersebut 8 orang meninggal dunia, terdiri dari 3 karyawan dan 5 keluarga karyawan. Dan yang berobat dilayani obat jalan, cukup obat jalan, yaitu 24 orang, terdiri dari 12 karyawan dan 12 keluarga karyawan. Dan yang perlu rawat inap untuk cedera sedang dan berat ada 21 orang, di mana karyawannya sejumlah 14 dan keluarga karyawan 7 orang. Dari 21 orang yang dirawat inap tersebut, 9 orang memerlukan operasi dan sudah berjalan operasi. Sampai sekarang masih ada 1 yang sedang menjalani operasi, dan 9 orang tersebut dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat. Kalau berangkat itu ya biasanya berangkat alhamdulillah lancar ya. Cuma ketika hampir nyampe, memang bis itu kayak gagal nanjak. Kayak kita sudah dekat di daerah Sukapuranya juga, maksudnya sudah mau ke posisi ke penjemputan. Nah setelah itu perkiraan saya ya, oh mungkin giginya terlalu banyak, mungkin kayak gini. Habis itu jalan lagi gagal nanjak lagi. Terus katanya teman-teman di belakang itu bau nggak enak gini lah. Cuma ya kita nggak ngomong ke supir apa. Habis itu jalan lagi, terus nyampe di tempat penjemputan. Di mana itu Pak? Di daerah Sukapura, nggak tahu, lupa saya daerah. Iya jemput jeep, daerah Sukapura pokoknya. Dan setelah itu kita nggak tahu kayak apa kondisi bisnya kayak apa. Cuma yang menurut saya itu kayak supir itu seharusnya sudah paham. Ini saya gagal nanjaknya karena banyak gigi atau
karena memang ada hal lain. Tapi dengan bau kayak gitu ya mestinya harus tahu. Baunya seperti apa Pak? Bau kayak gosong-gosong, bau sangit. Saya pulangnya dari Bromonya itu, supirnya jeep itu yang jemput itu bilang ke saya, "Mas, bisnya sampean itu kayaknya kurang sehat." "Apa?" "Iya, saya jemput itu baunya nggak enak," bilang gitu. Nah, sudah ya kita nggak ambil pikir ya kayak gitu. Habis itu kita sudah persiapan pulang mungkin sekitaran bis jalan 5 menit kalau nggak salah, 5 menit apa 10 menit, pokoknya nggak jauh. Itu ada hal yang kayak ketarik, gerak kayak gini. "Loh Pak, ini apa Pak? Anu Pak? Pak, cek kampas kopling, kampas rem, cek Pak, bahaya gila Pak, ojo diterus, bahaya Pak," ini. Tapi bisnya tetap jalan, cuma dikurangi kecepatan dengan nahan rem. Beten saya, remnya enggak apa-apa, berarti apa cuma tadi ya, nahan rem, cuma memang pelan. Iya, saya perkirakan itu 20 km saja per jam, memang pelan. Tapi setelah mungkin kurang lebih 5 menit atau berapa, pokoknya nggak lama, los sudah. Ketika los meluncur, yang depan itu kayak kernet sama pemandu wisata itu lari, tuh ya Allah, ini sudah los, ini sudah blong, mati ya pikiran ini. Ya sudah kayak gitu, enggak. Tapi saya masih sempat melihat, ngindari sepeda satu, ngindari lagi. Panitikaan itu tidak bisa ngindari ya, udah kena. Ketika kena nabrak sepeda itu saya sudah menjamkan mata. Tapi kalau melihat kecepatannya pas nabrak itu ya, maksudnya nabrak pembatas itu kayaknya kalau 100 lebih Pak sudah. Karena los tadi. Iya, karena los itu kan makin turun makin kencang kan. Itu waktu turunan juga menikung nggak? Oh iya, menikung. Daerah sana kan tidak ada jalan lurus. Menikung, sebentar nikung lagi, ada yang tikungan tajam, ada tikungan panjang. Situasi saat itu ketika mulai rem blong itu Ya histeris semua ketika blong dan kru yang depan itu lari ke belakang. Itu sudah histeris. Cuma mungkin walaupun saya tidak tahu, sebagian masih belum sadar. ada yang tidur nggak? Iya, ada yang tidur. Nah, waktu kejadian ada yang tidur. Memang kita anggap aja nggak tidur ya. Berdatang jam 2, memejamkan mata, walaupun nggak pulas, tapi kan memejamkan mata. Tidur bebek ya, tidur etik kan. Nah, reaksi saya saya tidak yakin saya hidup. Pasrah gitu. Iya, jadi saya sangat bersyukur Allah masih memberi kesempatan hidup kedua. Saya sangat bersyukur. Soalnya mikir saya mati, soalnya kesempatan kayak gitu tidak selamat, mikir saya kayak gitu. Jadi saya pikir hanya meluk anak saya dan istri saya. Terus ya kayak gini, sampai segini saya kayak gini, ternyata saya agak cedera kayak gini, banyak bersyukur. Anak-anak saya walau cedera ya patah kaki, satunya tangan, istri saya agak parah, faktur patah di 3 tempat. Ya tetap kembali lagi, tetap harus bersyukur. Istri saya jok depan, di belakang supir dengan anak. Saya di belakangnya lagi, nomor kanan 2. ya berarti? Kanan saya. Ya makanya saya banyak bersyukur karena korban yang banyak kan sebelah kanan. Yang meninggal semua sebelah kanan, yang kiri rata-rata kan memang selamat karena nggak dihantam kan. Dan posisi yang di kanan. Kalau pas posisi waktu nabrak sepeda itu saya sudah pejamkan mata. Tapi nggak lama sudah hantam kayak pembatas jalan. Terus hantam lagi, terus langsung berhenti. Menghantam apa Pak setelah itu? Pagar rumah. Oh, setelah menghantam pembatas jalan masih terus, jalan itu? Oh masih. Terus menghantam pagar rumah, terus kayaknya ya, dan ya saya yakin berhentinya bus itu gara-gara rodanya jatuh dalam selokan dan kena jembatan mau ke rumah itu kan. Kayak di tiap rumah kan kalau ada selokan kan mesti ada jembatan cor untuk jalannya pribadi sendiri ya. Ya situ mantam itu. Jadi ada pembatas itu cor, jadi bannya nyangkut sini Dan makanya yang di depan itu ada yang terlempar ya karena memang sudah nyangkut gini. Berarti anak istri di belakang sopir pas, jangan di belakangnya. Di belakangnya lagi. Kalau saya nggak sampai terlempar, cuma istri saya yang terlempar sampai ke kemudi. Banyak yang terlempar, banyak yang terjepit. Soalnya kan
maju, ratanya banyak yang Masih maju. bergerak maju. Iya. Terus ini saya terpental, terus 3 lipatan kursi jadi satu. Saya nggak seberapa lihat yang lain, cuma saya lihat 3 lipatan kursi jadi satu. Yang pertama jepit anak yang pertama, yang kedua jepit anak saya yang pertama jepit anak saya yang kedua, yang kedua jepit anak saya yang pertama. Jadi saya ngevakuasi sendiri anak saya karena Berapa juga anak yang ikut? Hah? Anak saya 2 Yang yang ikut berapa? Yang enggak, maksudnya keluarganya yang sampai saya 4, anak saya 2 dengan istri. selamat anaknya ini. Iya, alhamdulillah selamat. Di mana sekarang, Pak? Ada di ruang bawah Oh, di ruang anak-anak. Iya. Pak, kan mengevakuasi anaknya sendiri. Pada saat itu apa yang difikirkan Bapak? Saya pikirkan saya cepat menguasai, takut meletus. Kan soalnya kan banyak ya ketika kendaraan terjadi kecelakaan itu kan meledak. Iku saya pikir itu anak saya kejepit aja ya sakit ya. Wes ayo tempat, udah meledos sebiselenya saya bilang kayak gitu. Karena saya kejepit enggak bisa nih, tarik lagi gitu. Kan sambil dorong kursinya itu. Yang satu sudah dapat, terus yang besar itu saya nggak dapat, saya minta bantuan. Kan yang lain kan memang evakuasi, yang dievakuasi banyak ya. Pak tolong ini Pak, aku gak kuat nih Pak, anakku gede. Kan memang besaran dari saya. Akhirnya saya mendorong kursinya, yang orang sana itu angkat anak saya. Bapak posisi jatuhnya seperti apa, Pak? Tetap saya di kursi tetap gini. Maksudnya ya benar dari kursi terlempar, tapi saya masih megang kursi. Iya. Tapi Nggak- megangnya itu ya megangannya nggak tahu ya, kayak gini mungkin ketarik, misalnya ini sakit ini Nggak ketarik. terjepit. Enggak, saya nggak kejepit. Jadi ketika berhenti langsung saya berdiri gini. Ya Allah, bingung. Udah namanya bingung, tapi saya melihat anak saya kayak gitu, saya masih biasa, maksudnya biasa dalam kondisi shock itu ya memang biasa. Berarti anak saya yang kecil itu sobek sini loh. Saya cuma ngomong ya Allah Dek, tangannya sampean suwek toh Dek, biasa. Tapi ketika saya berdiri itu kan nggak berdiri dengan kursi. Ya Dek, tangannya sampean kok suwek toh Dek, yang bilang gini. Tapi ketika saya berdiri ini, Masya Allah, ya Allah, kok anak saya mati gitu, kurang ajar bisa mau jadul lah tak omongi, mau enak kan mandek kayak koyong ini, cariku kan anak saya mati, yang bilang gitu. Mau tak omongi kalau ngecek kampas kopling, kampas rem, muka mandek ya ngomong. Saya bilang gitu. Saya histerisnya itu anak orang yang habis ini wajahnya. Anak saya sendiri saya belum histeris, masih ya shock gini saja gitu. Karena ya memang luka, terus anaknya masih melihat gini, masih terbuka matanya. Istri saya juga masih terbuka. Pak, sesaat setelah kecelakaan itu apakah ada masyarakat yang mendekat? Oh ya, saya kira ya langsung. Yang banyak. Cuma ya ada beberapa yang tetap aja shock juga, ya bingung mau apa gini ya. Ada yang sudah langsung masuk, ada yang bingung masih apa. Pak tolong dong, ada yang bilang gini, ada yang masih bingung ini ya. Semuanya itu kadang ya orang kan sendiri-sendiri ya, makanya saya mau nolongin apa kadang gini, atau mungkin saya nunggu yang di luar saja kan, dilewatkan di jendela ya, ada yang merusakkan kaca biar tempomnya evakuasi korban kan nggak nyangkut di kaca kayak gini. Jadi ya, anak yang sampai kejepit kursi berarti? Iya, 2 itu kejepit kursi. Usia Yang berapa? istri saya, Hah? Usia berapa? Yang pertama usia 13, yang kedua usia 11. Laki-laki. Itu yang Laki-laki yang semua. parah, yang luka parahnya yang Yang ini istrinya malah istrinya kan 3 tempat sini. sempat operasi juga. Semuanya sudah dioperasi tadi semalam, semuanya operasinya sudah sukses. Istri operasi apa, Pak? 1, 2, 3. Patah Fraktur tulang. juga. Kalau Bapak? Saya ini saja jahit ini. Oh, jahit. Ini kena kaca Tipis. kayaknya. Kalau anaknya sempat dioperasi. Iya, kaki. Kan fraktur di kaki. Yang satunya fraktur di tangan. Sama-sama fraktur. Cuma yang paling banyak frakturnya istri saya. Kalau Bapak kerjanya? Saya wira swasta. Oh, memang Iya. diajak istri ya? Iya, posisi diajak istri. Ada kuota diajak, kan sebagian kan banyak yang ngajak keluarga, ngajak anak. Ketika ada kuota, saya ikut dia. Tapi ya kembali lagi ya, kalau umpamanya ada kejadian ini saya tidak ikut, ya saya lebih shock. Kalau mau saya ada di dalamnya kan saya ikut suasana melalui shock. Cuma ya Allah yang ngasih kesempatan saya, maksudnya saya itu nggak
apa-apa ya, maksudnya nggak patah-patah, jadi saya bisa bantu-bantu ngangkat apa gini. Kalau yang pertama saya takutkan kejadian itu takut meledak gitu. Lek meledak, umpamanya ada yang hidup di dalam cedera patah gini habis. Tidak saya selamatkan gini nih. Walaupun kalau mamanya nggak meledak kan bisa ditarik, masih keluar, masih bisa dioperasi tanpa kan kayak gini. Lagi dulu sering ngeliat video kayak gitu kayak gini, ini ternyata saya di dalamnya. Banyak bersyukur itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.